Faiz menyatakan cinta 9. Mereka berdua tinggal di ruko lantai 3 milik Faiz, tepatnya lantai paling atas. Sedangkan, lantai 1 dan 2 diperuntukkan untuk para tamu pengunjung kafe. Selama ini Faiz tidak mengizinkan siapapun naik ke lantai paling atas selain dirinya. Di lantai atas hanya ada 4 ruang. 1 kamar tidur lumayan luas, kamar mandi, dapur dan ruang televisi yang cukup untuk mereka berdua menghabiskan hari. Kala rasa bosan menyerang setelah menyelesaikan semua tugasnya sebagai ibu rumah tangga, Salsa lebih memilih turun ke bawah ikut membantu suaminya melayani pembeli. Hari Kamis ini mereka berdua kedatangan tamu dari pihak keluarga Sala yang tak lain kakak serta ipar laki-lakinya datang berkunjung ke kafe mereka. Dengan sigap Salsa melayani, menawari kakaknya makanan dan minuman yang ada di daftar menu. Alih-alih pertanyaan yang diajukan dijawab justru yang didapat hanya hinaan di depan banyaknya para pengunjung. Yang dimana mereka kebanyakan para mahasiswa kampus sebelah tempat kuliahnya dulu. Kamu juga kerja di sini? Kasihan, tanya Fanya congkak seraya melipat tangan di depan dada. Tapi seperti biasa, Salsa sama sekali tidak ambil pusing. Dia meminta kedua kakaknya menunggu sebentar untuk diambilkan jamuan yang akan disajikan. Dibisiki suaminya jika kakaknya berkunjung, Faiz yang paham membulatkan jempol dan telunjuk dan segera memasakkan hidangan spesial untuk saudara istrinya. 2 porsi menu andalan makanan berat dan juga minuman, tidak lupa es krim sebagai pencuci mulut. Dari mana, Mbak? Dari rumah. Kamu tinggal di mana? Tidak mungkin kan tinggal di rumah bosnya mertuamu. Kalungmu dari mana? Ayah, tanya Fanya kembali, tanpa sengaja mata menangkap liontin yang melingkar di leher adik tiri. Ibunya Faiz yang memberikan, jujur Salsa tersenyum ramah seraya memasukkan kembali kalung miliknya ke dalam baju. Iya Mbak. Kita sekarang tinggal di sini. Insya Allah nanti malam kita mau main ke rumah, basa-basinya mengalihkan perhatian kakaknya dari kalung pemberian mertua. Begitulah Salsa, meski kakaknya selalu berbuat tidak baik tapi ia tetap menghormati dan berbicara lembut selayaknya hormatnya adik ke kakak. Ini semua hasil didikan dari Pak Hamdi, meminta putra-putrinya agar selalu menghormati kepada yang lebih tua entah bagaimanapun sifat dan perlakuannya kepada kita. Jangan sampai kita menyisihkan rasa hormat kita hanya karena tidak menyukai orang tersebut. Boleh membenci tapi cukup sifatnya jangan orangnya, apalagi sampai membalas dengan perlakuan sama buruknya. Dan, tanpa disadari basa-basinya tersebut telah mengundang bencana baginya dan semua orang. Bisa ditebak. Faiz mana punya rumah untuk menampungmu, cercanya lagi. Dan lagi, Salsa hanya tersenyum ramah sama sekali tidak diambil hati perkataan Fanya. Dia sudah hafal betul sifat saudara sambungnya itu. Entah bagaimanapun perangai kakak perempuannya, dia tetap kakaknya yang harus selalu dihormati dan disayangi. Ya sudah, sana kamu. Nanti tahu bosmu dipecat. Iya Mbak, saya ke belakang dulu ya Mbak. Kalau butuh apa-apa Mbak manggil saja. Setelah memakan makanan yang dihidangkan, Bima berjalan menuju kasir di mana kekasih hati sudah menunggu di sana. Lelaki yang kini sudah sah menjadi suami Fanya itu tidak terlalu menikmati makanan yang disajikan iparnya. Bukan karena tidak enak melainkan terus kepikiran dengan harga yang tertera di menu makanan. Berapa sah? Wajah Bima harap-harap cemas karena iparnya memilih makanan dan minuman yang lumayan menguras kantong. Ia belum mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan kuliahnya, di dompet hanya mengandalkan pemberian teman-temannya dulu saat jadi pengantin. Tidak usah. Bos lagi memberikan hadiah pernikahan sejumlah uang untuk dibelanjakan di saat jika ada keluarga yang mampir. Iyakah? Ya sudah, kita pesan lagi makanan yang sama untuk 6 porsi, pinta enteng Fanya setelah mendekat menguping pembicaraan keduanya. Lagian sama bos kamu dikasih gratis kan? Fanya, tegur Bima selaku suaminya memperingatkan. Salsa mengangguk lalu memesankan ke suami meski ipar lelakinya keberatan tapi ia sekali lagi menjelaskan jika benar tidak apa-apa semua sama bosnya dikasih gratis. Mengetahui Salsa akan berkunjung, selepas asar Bima mengajak istri menjenguk mertua. Jam 3 Faiz sudah mengajak sahabatnya naik ke atas, masalah pelanggan diserahkan ke tangan kanannya. Faiz, bajuku basah. Tolong ambilkan baju, teriak Salsa dari dalam kamar mandi. Ya keluar dong, sah. Lagian di sini tidak ada siapa-siapa. Terus kamu siapa? Setan, cercanya hanya memperlihatkan kepala. Pria yang duduk di depan televisi langsung menengok ke belakang mendengar pertanyaan si istri. Lah, aku kan beda, suamimu. Lagian sudah halal kok sudah boleh lihat, paparnya cengengesan. Salsa langsung kiri-kiri menutup kembali pintu jangan sampai si dia masuk tapi sampai kapan ia akan terkurung di kamar mandi? Faiz. Tolong, pintanya memelas setelah memperlihatkan kepalanya lagi. Iya, sahut suaminya seraya memasuki kamar. Diulurkan tangan tersenyum akhirnya ia bisa keluar juga dari ruangan dingin ini.
Bukannya dikasih justru baju yang dibawa disembunyikan di belakang badan. Ngintip sedikit, pintanya sebagai imbalan sembari mata penasaran dengan sesuatu yang disembunyikan. Wanita itu langsung ketakutan menarik kembali lengan dan wajahnya cepat-cepat mengunci pintu. Setelah memastikan pintu tertutup rapat, dia teriak kesal di kamar mandi, Faiz. Iya sudah kalau gak boleh, ciwem yang ini. Diintip dari celah pintu yang ia buka sedikit setelah mendengar tawaran lain suaminya tersebut, oh ternyata pipi. Gak apa-apa deh, sudah halal juga, batinnya seraya menggaruk alis yang gatal memikirkan jika dia menerima tawaran sahabatnya daripada membeku di kamar mandi ini. Kalau gak mau ya sudah. Faiz, panggil Salsa saat melihat suaminya akan melangkah pergi. Cepat ke sini, yang dekat, perintahnya kemudian. Putra bungsu Pak Wisnu langsung cengengesan mendekat menyodorkan pipi ke arah sahabatnya. Dah, mana? Cepatnya. Nih. Direbut langsung baju dari tangan sahabatnya sebelum mengunci lagi pintu. Dia kebingungan mencari celananya kok tidak ada yang ada di tangan cuma ada kaos merah lengan pendek, terus celananya. Ini mana celana? Celananya ambil sendiri, teriak Faiz balik. Hih, gitu banget. Kenapa tidak sekalian sih, omelnya di dalam kamar mandi. Gadis itu terus menggerutui kecerobohannya sendiri, kenapa pula dia tadi tidak hati-hati. Sampai-sampai baju yang akan dikenakan terjatuh di lantai, jadi berakhir seperti ini kan. Harus satu Salsa, mending tak bawain itu daripada lingerie pemberian temanmu itu. Untuk sesaat dia kebingungan, ini memang teman lelakinya itu niat mengerjainya. Pinjam sebentar handuknya. Handukku tadi aku cuci belum kering. Faiz. Didengarkan tidak kunjung ada jawaban lantas diintipnya lagi ternyata pria tersebut sedang asyik melihat televisi. Untuk saat ini sepertinya dia aman berjalan cepat ke kamar hanya memakai kaos yang terlalu pas di badan. Pas setengah jalan, sesinya istri aku, puji Faiz seraya tersenyum menopang dagu. Ah, Faiz. Mati-matian Salsa menurunkan baju yang terlalu pendek untuk menutupi dan cepat-cepat masuk kamar lalu mengunci. Salsa ikut,